Dan perkenalkan, nama gue Oji Fahroji. Halo, nah balik lagi bersama gue Febri. Perkenalkan, nama aku Kirana Gusti. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Priyana. Oke, hai semua, nama gue Amel, umur gue 20 tahun dan hobi gue nyari ribut. Usia saat ini 30 tapi muka kayak 20. Hobi gue baca buku. hobi gue di sini adalah traveling dan umur gue adalah 22 tahun. Umur gue 21 tahun, hobi gue main futsal. Umur gue kayak kemarin, masih sama kayak video lalu. Dan hobi gue futsal. 21 tahun, hobinya dengerin lagu sama baca. Baca apa tuh? Baca buku, Buku apa tuh? Lengkap tuh. banyak. 22 tahun, hobi apa ya? Ngejailin orang. Gak pernah, karena alhamdulillah gue dapet pacar agamanya sama semua. Kalau untuk gue sendiri sih gue belum pernah untuk pacaran beda agama dan alhamdulillahnya semuanya seagama semua. Oke, alasannya kenapa? Alasannya ya memegang teguh agama Islam karena emang tidak bisa membuat apa ya? Sebenarnya tuh emang nggak bisa kan, pacaran beda agama tuh emang sulit untuk dicocokkan gitu. Beda agama? Belum pernah. Ya nggak tahu juga sih, nggak ada alasannya. Karena belum pernah aja pacaran. Apa belum pernah pacaran? Enggak. Maksudnya pacaran beda agama gitu kan? Belum pernah. Oh, belum pernah. Pacaran beda agama belum, tapi sempat suka sama orang yang beda agama. Tapi mau? Suka aja sih, nggak mau sampai pacaran. Oke. Tapi mau nikah? Nggak sampai situ. Nggak pernah. Alasannya? Alasannya, yang nggak pernah mau ada hubungan beda agama. Nggak pernah sih kak. Alasannya? Kenapa? Alasannya? Alasannya karena nggak direstuin orang tua. Kalau untuk pacaran sih belum ya, tapi pernah deket sama orang yang beda agama. Tapi mau? Maksudnya mau? Iya. Mau gitu sama dia? Enggak sih ya, Enggak. cukup deket aja. Cukup deket aja, oke. Waduh, berat juga ya. Seberat apa tuh? Tergantung tujuan akhirnya sih. Kalau tujuan akhirnya baik, kayaknya patut untuk diperjuangkan. Asik. Sebenarnya tergantung masing-masing juga sih antara bisa patut dan tidak. Iya kan? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh kayak pasti harus ada salah satu orang yang mengalah juga. Jadi kayak ibaratnya entah yang dari pihak cowoknya pindah agama ke pindah sisi agama lainnya atau sebaliknya. Kalau menurut gua ya balik lagi ke orangnya gitu. Kalau itu masalah pribadi soalnya nggak tahu juga, dan masalah mungkin ada masalah di sama-sama orang tuanya gitu kan. Kalau gitu. Menurut gua pacaran beda agama ya patut sih diperjuangkan. Karena itu sebenarnya sih balik lagi tergantung orangnya, dia mau memperjuangkan apa enggak. Tapi kalau buat gua sih kalau misalnya sama-sama ya bisa saling toleransi ya patut diperjuangkan lah. Enggak, Kenapa? karena ya buat apa diperjuangin, maksudnya Tuhannya aja beda gitu. Kalaupun mau kan harus kompromi, dan itu sulit gitu kan, rumit kalau buat beda agama gitu. Oke sih. Enggak. Wih, kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena nggak ada restu dari orang tua. Kalau nggak ada restu dari orang tua kan juga bakalan susah ngejalaninnya. Nggak hidup. Menurut gue tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, terus pengertian, terus lebih baik daripada yang satu agama, dan dia mau mengikuti agama lu, ya kenapa enggak? Curhat sekali ya. Curhat dong gue. Iya. Waduh. Reaksinya ditanyain dulu sih. Tujuannya tadi balik lagi, tujuannya mereka itu bagaimana gitu. Kalau memang udah ke arah yang lebih serius, salah satu harus ngalah kalau menurut gua. Ya pasti akan menanyakan sih kenapa sih memilih beda agama sedangkan yang agama sama itu banyak. Ya kalau reaksi gua masa bodoh sih sebenarnya. Itu kan masalahnya dia gitu. Gak mau urusin.
Reaksi gue sih ya nggak masalah apa pacaran beda agama, ya cuman sama-sama saling toleransi agama satu dan agama yang lainnya biar saling terkoneksi dah gitu. Pas tahu ya, ya mungkin pertama reaksinya mungkin kaget ya, maksudnya Gitu gimana? soalnya oh ternyata dia punya pacarnya beda agama nih gitu. Kalau misalkan dia sahabat aku ya ditanya kenapa aku bisa, maksudnya kalaupun ia mau tetap dilanjutin ya berarti kan, apalagi mau sampai ke jenjang serius gitu ya berarti kan harus ada salah satu yang ngalah. Terus kalau emang cuma buat main-main doang ya udah, buat apa, udahan aja gitu, selesai. Biasa aja sih kak, itu kan tergantung dari keyakinan masing-masing. Oke, next. Reaksi gue Ya, Wah. keren. Berarti dia udah berani. berarti Ngambil karena resiko. Ngambil resiko. oke. Bisa ditanya mungkin di kamar. Bisa langsung bertanya. Cuman yang pasti pertama reaksinya mungkin kaget, terus ya nanya juga sama mungkin yang gua tanyain tujuannya apa. Terus kalau memang mau ke arah yang lebih baik, salah satu harus mengambil keputusan yang sulit. Ya. Wih, mantap. Ya pasti, ngapain lu kok langsung ini beda agama gitu, kenapa nggak cari yang cocok agama aja gitu, pasti gitu. Kalau reaksi nyokap bokap gua ya pasti ngelarang sih, so. Ya gimana tuh reaksinya? Ya pasti kan yang pertama kan gua pasti kena omel kan. Digampar nggak? Enggak, kalau digampar enggak. Ngomel doang. Kena omel doang pasti. Oke. Ya ngomelnya pasti nggak berhenti hari ini, terus besoknya gua datang lagi ya pasti kena lagi gitu. Coba dong kasih tau contoh omelannya tuh gimana perkiraan. Perkiraannya ya, kalau perkiraannya gitu gini gimana ya, maksudnya kan kalau dia tuh sambil ngasih tahu gitu kan, jangan gini gitu kan. Udah gitu. Udah gitu ya. Capek gua jelasinnya. Belum tahu sih reaksinya gimana Karena kalau belum dicoba ya. karena belum dicoba. Tapi jangan. Saya sih mungkin bakal bertanya kenapa pacaran beda agama itu pasti ditanya. Oh nggak setuju sih kayaknya. Wih, gimana? Langsung nggak setuju. Ya udah, nggak dapet restu. Nggak setuju sih pastinya. Terus marah atau gimana? Lebih ngingetin aja apa namanya, kalau misalkan nyari pacar itu harus satu agama, soalnya kan harus mimpin kita dan ngarahin kita ke jalan yang lebih baik. Reaksi bonyok sih nggak kayak nggak sih, cuman kayak ngasih tahu ke depannya tuh bakal gimana, lu bakal ribet di urusan apa, terus kalau untuk serius tuh nanti dipikirin nggak untuk anak-anaknya gimana gitu sih. Kalau masih pacaran masih oke sih kayaknya. Oke. Tapi kalau sudah menikah kayaknya perlu diperjelas. Asik. Menurut gua ya. Oke. Sebenarnya sih itu pro dan kontra ya, setuju. Kalau gue sih setuju aja sih, bebas. Yang penting kan yang ngejalanin kan dia, bukan gua. Kalau gua ya setuju aja kan, soalnya kan banyak gitu kan yang pacaran beda-beda agama gitu. Menurut gue sih setuju aja pacaran beda agama, karena itu balik lagi yang tadi gue dibilang tuh saling toleransi aja antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Itu aja sih. Enggak sih. Kenapa? Ya karena ya dari Tuhannya aja udah beda gitu. Beda agama. Jadi yang susah nanti buat disatunya. Kalau mau pun ya bakal rumit gitu nanti jalannya untuk komprominya. Ya itu balik lagi ke pemikiran masing-masing orang sih kak, soalnya kan kalau misalkan kita bilang nggak baik belum tentu, karena kita kan nggak ngejalanin. Kalau untuk pacaran beda agama ya oke aja sih, selama itu nggak bikin masalah ya untuk di keluarga ataupun di pertemanan ataupun kerjaan. Ya kalau misal lu ada yang mau jalan ya silahkan, tapi kalau gua kayaknya enggak deh, cukup yang satu agama maksudnya. Mantap.
Mungkin nggak ya diterima di Indonesia? Coba ditanyakan ke pemerintah terkait sih. Gue nggak berani jawab kalau gitu. Kemungkinan besar sih tidak sih menurut gua. Tapi ada aja sih diterima atau tidaknya ya terserah yang pemerintah. Oke. Pemerintah. Ya mungkin aja kan, soalnya udah banyak contohnya. Contohnya? Ya contohnya ya banyak. Kalau konsep beda agama di Indonesia boleh, karena yang nikah aja beda agama masih diperbolehkan, masa pacaran nggak boleh? Kalau sejauh ini yang Kirana baca, ya sejauh ini sih masih diterima-terima aja gitu sama masyarakat. Cuman kan kalau perihal itu balik lagi ke pribadi masing-masing sama keluarga masing-masing nggak sih? Buktinya maksudnya udah banyak kan orang yang pacaran beda agama terus bisa sampai nikah, dan itu mungkin di Indonesia udah lumrah sih. Kalau untuk konsep beda agama itu ya untuk pacaran, ya sebenarnya bukan diterima sih, tapi kayak ya udahlah ya. Jadi kan banyak yang udah bodo amat. Ada juga yang masih ngurusin hidup orang kan, makanya nggak 100% tuh dibilang tuh diterima. Oh, curhat. Oh, jadi lambe ture. Kendala pacaran beda agama yang pasti menyesuaikan waktu ibadah satu, terus kedua ajaran-ajaran mengenai nilai-nilai udah pasti ada beberapa mungkin yang beda ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih sebenarnya. Kendalanya, kalau untuk sendiri gua itu kan karena belum pernah, mungkin kendalanya itu ya nggak tahu juga kendalanya apa ya. Kan bingung ya kendalanya. Ya paling kalau misal agama Islam gua sholat dia nggak nunggu di luar, atau sebaliknya entahlah, gua nggak tahu juga karena belum ngerasain. Kendalanya ya pasti balik lagi ke orang tua kan yang ngelarang-ngelarang gitu. Kendala pacaran orang beda agama, orang tua. Pasti karena iya dong, pasti kalau ya karena balik lagi pertanyaan selanjutnya yang sebelumnya, pasti kan bakal ada reaksi dari orang tua, itu kendalanya. Kalau yang lain sih semoga sih enggak ya. Kendalanya ya mungkin yang pertama itu restu dari keluarga kedua belah pihak. Selebihnya ya paling kayak trouble yang ada di dalam hubungan aja sih. Aduh, itu aku kurang tahu soalnya aku belum pernah ngejalanin. Oke, mau coba? Enggak sih. Banyak sih ya. Yang pertama tuh mungkin bagi sebagian orang yang imannya nggak kuat gitu ya, mungkin dia bisa untuk pindah. Terus dari keluarga juga, apalagi orang tua, mungkin orang tua yang nggak ngerestuin. Terus jadi bahan omongan orang terdekat juga, teman-teman, tetangga. Terus ya gitu sih. Untuk pacaran yang satu agama aja problemnya udah banyak, apalagi yang beda agama. Pasti mindsetnya, opini ataunya itu udah beda banget gitu lah. Waduh. Enggak sih kayaknya. Gua orangnya sangat menjunjung tinggi value yang gua anut ya. Kalau gue sendiri, karena gue udah nyaman dan gue kayaknya tidak akan berpaling kepada Tuhan gue sendiri, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Akbar. Enggak, gua nggak mau pindah agama. Kenapa emang? Ya karena udah katanya sih kalau pindah agama ke contohnya ke Kristen gitu kan, jadinya kan apa sih namanya? Murtad. Iya murtad, ya. Jadi murtad gitu. Gue tipikal yang stay di agama gue dan cari yang banyak kan. Indonesia tuh karena perempuan-perempuan Islam masih banyak lah. Berat nih, pertanyaan berat nih. Pertanyaan berat. Kayaknya enggak sih. Enggak mau. Tapi mau dicoba? Enggak mau dicoba. Oke. Enggak. Kenapa? Kenapa ya? Karena maksudnya enggak aja sih, nggak tahu deh.
Enggak aja sih ya. Enggak ada. Oh enggak lah. Enggak lah, gue satu aja agamanya gue. Tapi mau nyoba? Oh, enggak. Satu aja kan belum tentu benar. Oh, iya. Pelajaran berharga sih. Jadi punya dua sudut pandang yang beda dan coba disatuin dalam bentuk satu hubungan. Sebenarnya nggak ada. Hanya buang-buang waktu aja dan harus kita mengalah antara kita yang pindah agama atau dia yang pindah agama untuk ke jenjang yang lebih serius. Nggak tahu gua itu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Bisa dapat sesuatu nggak? Iya. Lu belajar apa dari hubungan beda agama itu? Tahu gua gitu. Uyang mau mikir gitu. Yang gue bisa dapetin dari hubungan beda agama, yang pertama tuh mungkin makin eratnya kita toleransi antara agama yang pertama dan agama kedua, karena kan mungkin kita bisa belajar dia yang di sana non agama Islam gitu, maksudnya gue sebut lagi mereknya. Non agama gitu, dia tahu lagi apa, dia pokoknya sama-sama saling toleransi sih, itu kalau yang gue dapet sih kayaknya. Mungkin bisa lebih belajar saling toleransi kali ya, itu sih yang paling penting. Apa ya, kalau kita lihat dari dari berita-berita yang orang rela pindah agama itu sih lebih ke toleransi. Toleransi beragama ya. Iya. Pembelajarannya adalah lu bisa tahu agama lain gitu, nggak cuma agama lu doang. Terus lu bisa lebih toleransi, terus lu bisa lebih open minded, terus ya masih banyak sih sebenarnya yang bisa dipelajari, tapi gue nggak tahu karena belum pernah jalanin. Apa ya? Yang mau gue sampein buat pasangan beda agama ya, coba aja perjelas tujuannya. Mudah-mudahan dengan tujuan yang jelas bisa dapat hasil yang lebih baik, dan semoga aja ada titik tengah untuk kalian berdua. Semoga kalian cepet-cepet sadar ya dan pindah agama. Yang mau gue sampaikan nggak ada sih, nggak ada yang gue sampaikan. Yang gue sampaikan sih buat teman-teman yang pacaran beda agama, ya kalau kalian serius ya perjuangkan. Paling kalian koordinasikan Pada orang tuanya. Ya kalian komunikasikan dengan keluarga gimana enaknya, pokoknya ambil jalan terbaiknya buat teman-teman yang ada di sana. Aduh bingung nyampeinnya gimana, soalnya nggak pernah ngejalanin. Juga sih. No comment sih kak. Oke. Yang mau disampaikan ya semangat lah ya untuk mendapatkan restu dari orang tua. Oke sih, gitu aja. Kok di bagian gua curang nih. Oke. Satu agama atau satu gender? Waduh, satu agama. Speed test ya kan? Wih, ada Tadi gua. satu agama apa satu kampus? Satu agama. Oke, Oke, thank you. satu kampus.